Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberikan kemampuan dan kesempatan untuk beribadah di waktu subuh, waktu yang istimewa yang turun di situ, di sana, di subuh hari tersebut para malaikat, dan keberkahan dimulai dari pagi hari. Maka semoga dengan memulainya dengan aktivitas yang baik, kehidupan kita benar-benar akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat kita. Baik, kajian kita di hari Kamis adalah kitab Riyadhus Shalihin. Akan tetapi karena seringnya kajian ini sehingga khawatir terlalu cepat berlalu, sehingga pelajaran-pelajaran pun terlalu cepat sehingga diterima banyak tapi kalau bahasa kitanya mudal begitu ya. Kalau ada gelas itu diisi air banyak-banyak, kebanyakan tuh mudal. Jadi yang tertampung ya segitu-gitunya ya. Baik. Maka selain ilmu hadis, yakni maksudnya kita sampaikan pembacaan hadis yang sudah jadi, maka kita kenalkan. Di antara cabang dari ilmu hadis adalah ilmu mustalahul hadis. Ya. Ulumul hadis nanti banyak cabangnya. Ya, membaca hadis, menyampaikan itu ilmu hadis. Tetapi ada di antara kita yang sama sekali belum tahu atau kurang, atau tahu tapi kurang memperdulikannya tentang hadis ini. Ya. Sehingga bahkan ada yang tidak mau menggunakan hadis. Bukan karena tidak tahu, karena jelimet katanya. Harus diteliti, sahih tidak sahih dan seterusnya. Ada perbedaan menurut ulama ini sahih, menurut ulama ini tidak sahih. Sudah, nggak perlu pakai. Saya Quran saja. Nanti muncul golongan Quraniyun. Dia nggak mau pakai hadis. Meskipun dalam prakteknya pasti pakai. Nah, jadi hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kebanyakan kita hanya menganggap, memperkirakan, baik sangka. Pokoknya kalau yang dibilang ustadz itu yang bunyi bahasa Arab, kalau bukan Quran ya hadis. Ini dia juga berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika berlaku baik disengaja atau tidak disengaja, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai yang dangkal dalam pengetahuan hadisnya, dia menyampaikan hadis palsu pun dianggap oke-oke saja. Ini karena ketidakbanyak tahuan kita mengenai ilmu hadis. Dan memang sampai sekarang ya, salah satu ilmu yang dibilang sulit dan jarang peminatnya adalah ilmu hadis. Bahkan saya tidak tahu apakah di negara kita ada perguruan tinggi yang mengajarkan ulumul hadis ini. Ya. Karena biasanya harus ke Timur Tengah ya untuk mengambil kuliah bidang hadis. Nah, dan ya tadi karena saking jarangnya ya, dan ini adalah hal yang harus diketahui bahwa salah satu di antara ilmu yang dituntutnya melalui jalur formal tetapi adalah bidang agama, ya ini adalah ilmu hadis. Ya, maka nanti menuntut ilmunya di bangku-bangku kuliah. Dan sama mendapatkan gelar-gelar seperti umumnya ilmu yang lain. Sampai profesor atau doktor atau profesor. Itu ahli hadis. Dan
tingkat kesulitannya memang tinggi. Barangkali kalau di dunia ilmu umum lebih mendekati orang-orang yang sekarang kuliahnya di kedokteran. Memiliki intelijensi yang tinggi karena harus banyak mengingat nama dan macam-macam kaidah. Tapi kita tidak akan sampaikan yang terlalu jelimet. Ya, jadi sedikit kita kenalkan saja. Bukan untuk kita menjadi ahli hadis, ya, karena waktu yang cukup panjang dan yang tadi kita harus melampaui jenjang pendidikan formal. Kalau tidak pesantren ya harus kuliah. Ya. Maka kita sampaikan apa saja yang ada disampaikan oleh salah satu ulama tingkat dunia tentunya, ya, mengenai ini yang saya baca dan sangat sederhana. Yang tadi gambarannya adalah setelah ini kita atau setelah mengetahui ilmu ini kita lebih selektif di dalam memperhatikan hadis, ya. Dan akhirnya menyimpulkan bahwa hadis yang kayak gitu mah katanya begini-begini, setelah dicek ia palsu, ya tidak dipakai lagi, ya, dan seterusnya. Baik, kitab yang akan kita bacakan sekilas, ya, sekilas singkat mungkin adalah kitab Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ibn Utsaimin atau Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Ini mestinya kalau di dunia ilmu akan sering mendengar nama ini, ya, di dunia perkuliahan, di dunia pengajian seperti ini akan sering terdengar nama beliau karena memang tingkat keilmuan beliau yang sangat luar biasa. Kita kenalkan sedikit Asy-Syaikh Utsaimin atau Asy-Syaikh Ibn Utsaimin, nama beliau Abdullah Muhammad bin Shalih, ya, bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Utsaimin At-Tamimi. Lahir di kota Unaizah 1928. Adalah seorang ulama kontemporer dalam ahli fiqh, ya, yang ahli dalam bidang fiqh, ya, dan jabatan tertingginya adalah sebagai ketua di Hay'ah Kibarul Ulama, ya, kalau di kita mah MUI-nya Indonesia, ya. Dan beliau wafat 2001 dan disolatkan di Masjidil Haram, dimakamkan di pemakaman Al-Adl Makkah, Saudi. Tapi itu sebagai takzim kita kepada penulis kitab, kita sedikit mengenal beliau, yakni Syekh Ibn Utsaimin. Lebih terkenal Syekh Utsaimin saja, rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk ke kitabnya. Matan kitabnya tentu berbahasa Arab, ya, dan bentuknya kitab, tetapi apabila saya langsung mencantumkan kitabnya di sini terlalu kecil, jadi saya sudah potong-potong menjadi beberapa part yang kalau kesulitan membaca Arabnya maka silahkan saja baca terjemahannya. Tapi mukadimah beliau seperti halnya umumnya kebanyakan penulis kitab maka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk mengikuti apa yang tertulis dalam kitabullah Al-Quran. Semua surat tertulis Bismillah kecuali surah At-Taubah. Tapi kemudian mengikuti sunnah Rasulullah ketika menulis surat. Mengawali dengan Bismillah. Jadi bapak-bapak kalau bikin WA, ya, kalau terlalu sering Assalamualaikum, kasihan yang jawab. Dia ngetik lagi jawab. Supaya tidak dijawab gimana? Bismillah saja. Karena kita bukan ketemu, ya. Jadi Bismillah kemudian isi WA-nya. Atau surat, zaman dulu kan surat, ya. Nah, itu adalah bagian dari sunnah. Maka ketika Nabi SAW mengirim surat kepada Herakl, ya, Raja Habasyah, menggunakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ila azimir Rum, ya, Raja Romawi, mohon maaf, Herakl. Kemudian diawali dengan Bismillah. Kemudian juga Nabi Sulaiman tatkala mengirim surat kepada Ratu, ya, Balqis atau Bilqis pun mengawali dengan Bismillah. Ya, kebanyakan ulama berikutnya kalau nulis kitab pembukaannya dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seperti halnya biasa, muqaddimah alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallamu tasliman katsira amma ba'd. Baik. Kata beliau, dari sini nanti kita ambil pelajaran kenapa kita harus mengenal ilmu ini. Fa inna Allah ba'atsa Muhammadan bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa anzala 'alaihi al-kitaba wal hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk menampakkan di atas seluruh agama. Maksudnya agar nampak yang paling benar di antara agama-agama yang telah ada. Ya. Kemudian wa anzala 'alaihil kitaba wal hikmah. Dan dia menurunkan kepada Nabi Muhammad beserta Nabi Muhammad SAW diturunkan kitab, maksudnya Al-Quran, dan hikmah maksudnya As-Sunnah, ya, yang nanti dikenal sebagai hadis. Jadi kata-kata hikmah ini kalau ditulis sendiri itu artinya hikmah, kebijaksanaan, ya. Seperti walaqad atainal luqmana hikmata, ya. Diberikan kepada Luqman hikmah, maka dia hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Tetapi kalau disatukan antara kitab dan hikmah, maka kitab adalah Al-Quran, hikmah adalah As-Sunnah. Alhamdulillah Al-Quran sudah kita kenal terlebih dahulu, tetapi hadis kebanyakan kita tidak. Ya. Bahkan kemungkinan masih banyak di rumah-rumah umat Islam yang tidak ada kitab hadis. Kitabnya pun tak ada. Ya. Jadi ya tidak kenal ya. Baik. Fal kitabu huwa al-Qur'an wal hikmatu hiya as-sunnah. Dijelaskan pun oleh beliau. Kemudian liyubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaruna fayahtaduna wa yuflihuna. Kemudian Al-Qur'an adalah kitab adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah As-Sunnah, yang kedua-duanya berfungsi menjelaskan kepada manusia akan apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, dan agar mereka yatafakkarun, bertafakkur, fayahtadun, dan mendapat atau menggunakannya sebagai petunjuk, wa yuflihun, dan beruntung. Ya, jadi kita akan beruntung ketika menjadikan Al-Quran, Al-Hadis sebagai bahan tafakur, kemudian menjadikannya sebagai petunjuk, dan kemudian insya Allah kita akan beruntung. Al-kitabu was sunnatu huma al-adlanil ladzani. Ya. Kitab dan sunnah kedua-duanya adalah aslan, dua usul, dua pondasi, dua pokok. Ya. Alladzani qamat bihima hujjatullah ala ibadih. Ya. Yang keduanya adalah hujjah Allah, petunjuk dari Allah terhadap hamba-hambanya. Maksudnya jikalau nanti di akhirat kita mempertanyakan, wahai Allah kenapa saya dihukum misalkan. Allah mudah saja. Kan dulu sudah pernah turun Quran, sudah turun hadis. Kenapa sampai tidak tahu? Jadi alasan bagi Allah untuk membantah atau menjelaskan kepada manusia tatkala kelak di akhirat ada hisab dan seterusnya. Walladzani tambani alaihimal ahkamu al-i'tiqadiyyati wal amaliyati ijaban wa nafiyan. Ya. Dan keduanya, maksudnya tadi Al-Quran dan hadis, terbangun di dalamnya ahkam, hukum-hukum, baik yang bersifat akidah, tentang keyakinan kita. Jadi keyakinan kita nanti harus akur dengan Al-Quran. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh tentang keyakinan harus diakurkan dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Ya. Atau adanya penetapan maupun penafian.
yang ini wajib ditetapkan, yang ini tidak boleh, itu semua tertulis dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah, ini berikutnya sudah mulai kepada kenapa kita juga menelaah hadis, ya, atau harus menelaah hadis. Wal mustadlil bil Quran yahtaju ila nadharin wahidin wa huwa ila nadharin wahidin. Orang yang berdalil dengan Al-Quran hanya membutuhkan satu peninjauan, ya, yaitu an-nadharu fi dilalatin an-nissi 'alal hukmi, ya, yaitu meninjau kepada pendalilan nas terhadap satu hukum. Tepat atau tidak tepat. Tidak perlu lagi Al-Quran ditanyakan ini sahih atau tidak sahih. Contohnya ketika saya berdalil, umat Islam diwajibkan berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Pas apa tidak? Pas ya. Cocok. Gak perlu tanya itu teh sahih atau tidak. Al-Quran begitu, gampang saja. Ya. Taib. Wala yahtaju ila an-nadhari fi musnadih. Tidak perlu melihat kepada sanad. Ya tadi. Ini diterima dari siapa? Enggak perlu. Kita tengok Quran, selesai urusan di situ. Tinggal nanti pas atau tidak pas. Ya. Taib. Li'annahu sabitun subutan qat'iyan bin naqlil mutawattiri lafdon wa makna. Dikarenakan Al-Quran itu telah sabit, ya, benar, diakui oleh seluruh penduduk dunia, Al-Quran ini tidak ada keraguan, ya. Dan kemudian dengan kesabitan yang qat'i, yang pasti, dan penukilan yang mutawatir, ya. Nanti kita masuk ilmu hadis pun akan mengenal apa itu mutawatir, ya. Jadi gampangnya mutawatir itu terlalu banyak orang yang tahu, mustahil berniat berbohong yang menyampaikannya, dan kalau bohong jelas bakal ketahuan. Itu mutawatir. Jadi mutawatir kalau tentang Al-Quran, Al-Quran itu diriwayatkan oleh sekian ribu sahabat dengan naskah yang sama, ya. Sehingga sampai kepada kita mudah seperti itu adanya sekarang dan tidak pernah ada penggantian-penggantian, ya. Baik secara lafaz maupun makna, ya. Makanya kalau kita menyampaikan Al-Quran, ya, baik secara terjemahan maupun secara aslinya ayat-ayat itu tidak perlu atau tidak boleh ragu. Karena saking gampangnya. Kalau tidak ingat, pergi ke sana, ambil Quran, dibuka, bacakan. Nah, kalau hadis, kadang-kadang kita akan menyampaikan secara makna. Karena terlalu banyak dan sulit kita mendapatkan naskah aslinya. Maka kalau menyampaikan hadis, ragu-ragu benar salah kita katakan au kama qol. Ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sampaikan hadisnya dengan makna, maka itu diperbolehkan. Taib. Dan ini dijamin dalam Al-Quran tentang kebenaran Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Ya, jadi Al-Quran dijaga sampai yaumul qiyamah, ya, dengan adanya para hafiz, para huffaz, ya, yang menghafal Al-Quran dan ya punten, keotakan begitu sebetulnya, ya, untuk menghafal Al-Quran 30 juz. Karena ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu alasan alasan ketika kita berdalil dengan Quran cukup sebutkan ayatnya, tidak perlu menanyakan sahih tidaknya, dari mana asalnya, karena jelas Al-Quran ada di sekitar kita. Wal mustadlil bis sunnah, dan adapun orang yang berdalil dengan al-sunnah, yahtaju ila nadharain, perlu melihat kepada dua hal. Ya, awwaluha an-nadharu fi subutiha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ini hadisnya sabit enggak dari Nabi? Benar enggak ini hadis? Ya. Jangan-jangan bukan hadis. Ya. Kalau sudah bukan hadis, ya dari awal saja sudah salah. Jadi hukum yang keluar nanti bisa salah dan kita tidak perlu pakai. Ya. Atau sebetulnya ada hadis
Tetapi ternyata kebanyakan orang dengan tujuan tertentu menyembunyikan hadis itu dan menjadi aneh tatkala disampaikan di masa sekarang. Ya. Maka perhatikan tentang hadis ini sebenarnya hadis bukan. Oh hadis, kalau begitu nanti sahih atau tidak. Ya. Idz laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Karena tidak semua yang dinisbatkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi, dikatakan ini hadis, itu adalah hadis atau sahih. Saya sampaikan pada pekan lalu, hadis tentang utlubul ilma walau bisin. Katanya hadis. Nah, ternyata bukan, itu bukan hadis. Atau yang kita kenal an-nadzafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu pun bukan hadis. Ya. Dan nanti akan banyak lagi. Ya. Di samping yang sudah kita kenali, tetapi kondisinya minimal ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Seperti yang mohon maaf ketika saya menjadi imam pada saat subuh tidak kunut, di antara alasannya adalah telah meneliti bahwa ya, berkunut pada saat subuh terus menerus setiap hari ya, itu kondisi hadisnya lemah. Jadi kita pilih yang itu. Ya. Dan ini bukan saya saja berpendapat, akan banyak orang yang lain yang berpendapat dengan yang sama. Nah, tetapi bagaimana dengan kunut subuh? Apakah dia wujud? Iya, kunut subuh pernah dilakukan oleh Nabi dalam hadis-hadis tertentu. Tetapi tentang penyebutan setiap hari ini yang menjadi masalah. Ya, ini ilmiah bisa diteliti, bisa dicek. Ya, Mbah Google pun bisa jawab kalau hadis tentang kunut subuh ada kelemahan atau ada kecacatan di sana. Ya. Nah, kita menghargai yang mengamalkannya karena memang wujud. Ada bendanya, pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu kenapa ada perbedaan. Nah, orang yang tidak mau terima, nggak belajar hadis, ya nanti marah. Yang saya tahu dari saya kecil sholat subuh kunut, ya sudah titik. Nah, tapi kalau nanti mau belajar hadis, oh ini loh hadisnya, ini kelemahannya begini-begini, itu perkara ilmiah yang dipelajari ya di perkuliahan, di pesantren-pesantren secara terbuka. Ya. Taib. Berikutnya. Sanihima, yang kedua, an-nadharu fi dalalatin nassi 'alal hukmi. Ya sama dengan Quran tadi, melihat cocok atau tidak, tepat atau tidak penggunaan hadis itu sebagai pendalilan terhadap satu masalah. Nah, jadi kalau kita ada satu perkara yang kemudian dijadikan sebagai dalil cocok atau tidak. Ya, seperti begini. Sebagian masjid makam kiai yang pernah menjadi kiai di situ ketika meninggal dunia, makamnya di dalam masjid atau di area masjid. Dengan apa? Dengan hanya melihat makam Nabi ada di area Masjid Nabawi. Ya kan ya? Seperti di dalam masjid. Jadi dia menggunakan riwayat itu. Kan Nabi dimakamkan di situ. Nah, maka cocok apa tidak? Maka nanti dilihat. Ada enggak larangan-larangan adanya makam di dalam masjid. Atau di sekitar area masjid. Ya. Dan kenapa makam Nabi ada di dalam masjid? Harus ditinjau hadis-hadisnya. Di antaranya kenapa makam Nabi ada di dalam masjid? Bukan sengaja. Tapi nabi-nabi itu dimakamkan di mana tempat beliau meninggal. Kebetulan Nabi SAW wafat meninggal di rumahnya sendiri. Yaitu sampai sekarang masih rumah Nabi. Berikutnya tatkala ada perluasan masjid, sementara makam tidak boleh dipindahkan. Makam Nabi dia boleh dipindahkan. Kalau dipindahkan kabayang seperti apa sekarang keadaannya. Mungkin dikerumuni orang tiap hari. Tekatahan begitu ya. Nah, maka menjadilah makam Nabi seperti di dalam masjid. Oh itu ada bangunannya. Orang-orang di luar bikin bangunan untuk masjid. Untuk makam. Padahal jelas hadis-hadis Nabi melarang membangun makam. Nah, ini nanti antara
pendalilan-pendalilan yang disampaikan cocok apa tidak terhadap realita yang ada. Baik. Wa min ajlin nadharul awwalu uhtija ila wad'i qawaid. Dan dikarenakan sisi tinjauan pertama yang tadi tentang diperlukan keautentikan sanad, keabsahan rantai periwayatan, maka dibutuhkan kaidah-kaidah. Ini mohon maaf sebelumnya. Kadang-kadang pengajian harus seperti ini. Asal liurnya membosankan. Ya beginilah orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, tidak selamanya harus ketawa-ketawa, ya, mudah difahami. Mungkin tadi saya katakan di awal, ilmu seperti ini adalah ilmu yang dipelajari di bangku kuliahan. Maka kalau sedikit membosankan, kita bersabar. Ya, baik. Insya Allah ada sedikit. Ini sudah sangat ringkas. Ya, ini dikarenakan perlunya mengetahui satu naskah hadis otentik atau tidak. Ya, jangankan hadis, Pak, berita hari ini yang kita dengar pun pengennya bukan hoax, ya, berita yang benar, apalagi hadis. Mestinya begitu. Dibutuhkan kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah itu yumayyizu biha maqbul minal mardud fima yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ketahuan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi diterima atau ditolak. Oh, ini benar dari Nabi, oh ini benar tidak dari Nabi, maka ditolak. Ya. Wa qad qamal ulama rahimahullah, dan telah berdiri, telah bersiap diri para ulama, ya, untuk melakukan hal tersebut. Ya. Dan mereka mengistilahkan hal-hal tadi dalam satu istilah ilmu, wasammuhu mustalahal hadis. Ilmu yang kayak gitu nanti namanya mustalahul hadis. Ya. Taib. Wa qad wada'na fihi kitaban wasaton yashtamilu 'alal muhimma minal hadzal fan. Dan kami juga telah menulis, yakni Syekh Utsaimin, satu buku pertengahan dalam masalah ini. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu pendek, ya, yang mencakup, ya, perkara yang penting dalam bidang tersebut, dalam bidang mustalahul hadis. Hasbal manhaji al-muqarrara lisintainil ula wasaniyati fil qismis sanawi fil ma'ahad al-ilmiyati wa sammainahu mustalahul hadis sama, ya. Dan ini adalah pelajaran yang disampaikan pada jenjang sanawiyah. Sanawiyah di Arab itu SMA, ya, di kita SMP, ya. Jadi pelajaran ini nanti adalah pelajaran yang biasanya disampaikan kepada anak-anak SMA. Jadi sedang-sedang saja, ya. Yang sama dalam penyebutan kitabnya disebut kitab Mustalahul Hadis. Wa qad ja'alnahu qismain, dan nanti terbagi menjadi dua. Al-qismul awal yatadammana muqarrarus sunnatil ula, sannatil ula, dan kami bagi buku tersebut menjadi dua bagian. Bagian pertama untuk kurikulum tahun pertama, wal qismu tsani yatadammanu muqarrarus sanatus tsaniyah. Yang kedua untuk tahun kedua. Ya, jadi buku ini dikaji selama dua kurikulum, dua periode tahun ajaran, ya, kalau kita, ya, begitu. Taib. Wallaha as'alu an yaj'alu amaluna khalisan liwajhi muwaqifiqan limardati naf'an li'ibadih innahu jawadun karimun al-muallif. Dan kepada Allah, kata beliau, aku meminta semoga menjadikan amalan kita ikhlas, hanya berharap wajahnya, yaitu ridhonya, sesuai dengan yang diridhoinya, yang bermanfaat bagi hamba-hambanya. Sesungguhnya Dia Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Jadi ini pembukaan tentang kitab Mustalahul Hadis. Tapi bapak-bapak, ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berikutnya nanti di sela-sela pembelajaran atau penyampaian hadis Riyadhus Shalihin, saya sisipkan beberapa pelajaran dari Mustalahul Hadis. Baik.
Setelah itu untuk sekedar mengenalkan. Ada yang pertama poinnya ya hari ini. Ada yang namanya ilmu mustalahul hadis. Yang tujuannya untuk sekedar bagi kita orang-orang awam mengenal dan peduli bahwa hadis itu yang kita dengar nanti ada yang benar, ada yang salah. Ada yang wajib diterima, ada yang biasa-biasa saja karena perdebatan, ada yang wajib ditolak karena palsu. Ya. Dalam pengamalan nanti akan ketahuan bahwa hadis-hadis yang dijadikan sandaran amalan utama harusnya hadis-hadis yang sahih. Yang sisanya nanti dilihat pengamalannya bisa tetap diamalkan atau sama sekali tidak boleh diamalkan melihat kepada kondisi pengamalan yang sharih dari para ulama.